Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi as-samil alim minasy syaithanir rajim. Wa la tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima. Al-ikhwah wal akhawat rahimakumullah. Dakwah ini bukan hanya mengikuti, yang jelas memang harus ikut pada pewarisan Rasulullah SAW, tetapi juga ada ibtikar, inovasi, kreasi, dan selalu saja tampilnya dakwah di masyarakat selalu mengejutkan. Karena banyak menampilkan hal-hal baru yang diakui sebagai bermanfaat, mengagumkan, tetapi tidak terfikir sebelum ini. Di antara yang harus kita robah ialah kalimat-kalimat lama, klise. Kalau saya sudah bicara masalah bahasa dan istilah ini panjang. Karena bahasa menunjukkan bangsa. Ya, begini bahasa kita, begitulah kultur dan sifat kita. Nah, di antara hal yang sebenarnya bosan kita sebut, kejadian misalnya polisi menggebuki demonstran. Ini sudah kesekian belas kali. Kami menuntut keras agar di masa depan tidak terulang. Itu sekian belas kali diulang begitu. Saya ingin kita merubah istilah, mari kita bekerja keras untuk mengejar ketinggalan. Lah emang ketinggalan tuh nggak lari kalau kita kejar. Mengulang kata mari kita kejar ketinggalan kita, nggak pernah bisa mengejar ketinggalan. Sebab ketika kita mengejar pergi, si ketinggalan itu lari pergi, meninggalkan kita. Maka saya beri istilah min ajli khutuatin amamal qadaya. Artinya kalau harfiahnya demi membuat beberapa langkah di depan problem, di depan masalah. Bahasanya membypass ketertinggalan. Sebelum datang kita sudah cegat. Jadi kalau sudah ketinggalan, kita bilang kita kejar, nggak bakal terkejar gitu. Sudah tertinggal. Bagaimana mengejar ketertinggalan kita? Jangan dikejar ketinggalan, dicegat jangan sampai ketinggalan gitu. Ya, banyak bahasa itu yang harus kita rubah. Ya, bahasa ini memang menunjukkan bangsa. Kalau cita rasa kita rendah, maka nilai bahasa kita rendah. Misalnya Rasulullah memerintahkan seseorang mengungkapkan rasa cintanya kepada saudaranya. Saya mencintai Anda, ana uhibbuka fillah ya akhi. Itu sunnah. Ungkapkan. Tapi karena cita rasa cinta di kita itu rusak, seorang pemuda masjid kader, satu umurnya 19, yang satu 21. Karena sadar perintah ini, yang satu ngomong, mas, aku cinta padamu mas. Wallahualam kalau di sini biasa kali. Kalau di Jakarta kabur orang itu. Cinta sejenis. Mbak, dua akhwat jalan, yang satu mengatakan, sungguh deh aku cinta benar padamu. Ngeri. Tapi kalau orang Lombok tidak ngeri, berarti memang cita rasa cinta belum rusak gitu. Di Jakarta omongan begitu nggak bisa diterima. Padahal sunnah. Kenapa? Penggunaan cinta sudah bukan pada tempatnya. Mengapa? Karena pelacur diperhalus menjadi penjajah cinta atau peramu cinta. Pekerja cinta. Kalau sudah pekerja cinta dilindungi dengan undang-undang tenaga kerja. Berapa UMR-nya? Kenapa pelacur itu dilarikan menjadi halus? Karena memang sudah kata pelacur sendiri sejak lahir sudah tidak adil. Kenapa tidak adil? Sejak awal lahir kata pelacur sudah menzolimi perempuan. Tapi saya bukan feminis nih ya. Mengapa? Quran adil, az-zaniyatu az-zani fajlidu kulla wahidam minhuma mi'ata jaldah. Disebut dua-duanya, nggak mungkin orang perempuan jadi melacur kalau laki-laki nggak ikut membuat dia lacur.
Tapi bahasa Indonesia nggak ada, nggak ketemu kata pelacir, yang ada pelacur saja. Kan maksudnya pelacur dan pelacir gitu ya. Laki-laki, perempuan dan laki-laki. Nggak ada. Di Quran adil. Dua-duanya dihukum. Kenapa tidak mungkin ada zaniyah kalau laki-laki tidak zani? Ini kok lempar batu sembunyi tangan, perempuan jadi korban terus. Nah ini di sini. Bahasa menunjukkan bangsa. Tidak adil. Nah saya memberanikan diri merubah kata-kata, ayo kita kejar ketinggalan. Udahlah jangan ngomong begitu. Dari dulu juga ngomong begitu, nggak kejar juga. Saya ketawa lihat orang dipukul polisi, wartawan. Ini yang ke 19 kali. Dari awal bilang, kami ingatkan polisi betul-betul memperhatikan hak-hak asasi para wartawan. Ini jangan sampai terulang lagi di masa depan. Udah 19 kali ngomong begitu juga. Terulang aja sampai besok. Min ajli khutuwatin amal qadaya, saya maksudkan supaya kita mencegat. Ini jangan sampai melihat ketinggalan, kejar lagi, ketinggalan, kejar lagi. Udah dicegat aja gitu sebelum dia datang. Bahkan dipakai istilah oleh Bush itu. Apa? Sebaik-baik bertahan dengan cara menyerang. Itu kan pepatah militer. Artinya kita ofensif. Dengan ofensif itu kita nggak diofensif orang gitu. Ya dalam dakwah begitu. Kalau nyerang orang duluan kan nggak benar, nggak ada alasannya. Ketika kita diejek, Yasir Arafat aja di demo, bikin perjanjian damai dengan sana. Ishak Rabin waktu itu. Ini Ishak Rabin datang ke Cengkareng, masuk 4 jam di Jakarta, Mas Soeharto ketemu nggak ada yang demo. Wah, grogi kan kita. Saya bilang, jawabnya apa? Bukan begitu. Rabin tegopo-gopo ke Jakarta karena kita, begitu dia bikin perjanjian, kita hari pertama sudah mendemo besoknya. Karena demo duluan, dia perlu datang ke Jakarta menjelaskan pada Soeharto. Bukan soal dia datang kita nggak jawab, Yasir itu kita demo. Masalahnya sejak mereka bikin perjanjian zalim, kita demo sampai kaget, negeri yang sangat jauh kok peduli gitu. Perlu datang dia, nggak izin lagi, nggak bilang lagi, masuk. Gigihnya mereka diplomasi. Nah itu pertahanan kita adalah serangan kita. Nah di sini berlandaskan jiwa perintah Allah wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Jangan kamu lesu dalam mencari. Ibtigha' itu asalnya mengejar. Kalau ngejar yang begini benar karena mereka zalim. Jangan lesu, capek karena mereka agresi dan kamu balas. Kamu merdekakan diri kamu dari kezaliman mereka. Jika kamu tak lamun, kamu itu sakit, lelah, banyak harta lenyap, banyak jiwa lenyap, fa innahum ya'lamun, sama mereka juga begitu. Mereka sakit. Kama ta'lamun, seperti kamu juga sakit. Bedanya wa tarjuna minallah ma la yarjun. Mereka tidak punya harapan apa-apa dari Allah, kamu punya harapan yang mereka tidak bisa harap. Nah kalau yang punya harapan akhirat, punya harapan surga, ya rugi dunia. Mereka rugi dunia, lebih baik kita rugi, sama-sama rugi, tetap di akhirat untung. Itulah alasannya kita tidak boleh lesu. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan hadis yang Bukhari dan Muslim, man abta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Barang siapa yang lambat dalam beramal, lambat amalnya tidak akan mempercepat. Ya, apa? Siapa yang lambat dalam beramal, berprestasi, tidak akan menjadi cepat, tidak akan dicepatkan langkahnya oleh keturunan siapa dia itu, siapa leluhurnya. Lam yusri bihi nasab, nasab siapa dia, turunan siapa dia, tidak akan membuat dia itu menjadi cepat larinya di akhirat. Lantaran di dunia dia tidak cepat beramal itu. Kalau nasab kita ke atas turunnya nabi atau raja atau ulama, kita tetap tidak berubah dari keharusan dan kepatutan, tidak berguna leluhur itu, maka nasab itu juga ada kaitan dengan nisbah. Nisbah berjamaah-jamaah apa, berpartai-partai apa, ormas apa, kelompok apa. Biar disanjung-sanjung hebat jamaah dan partainya, kalau kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang memenuhi standar kehormatan untuk diri kita sendiri, lam yusri, kita tidak berhak menyandang kehormatan itu.
sandang kehormatan begitu, namanya cuma tempelan saja. Nempel sejenak. Nah, untuk bisa kita itu mencegat ketertinggalan, ada 6 poin yang harus kita perhatikan. Pertama, hayawiyatun fit ta'sil, wasalamatun fit tatwir. Gairah dalam pengaslian dan ada kemurnian dalam pengembangan. Apa maknanya? Ada vitalitas dalam orisinalitas, tapi ada orisinalitas dalam inovasi. Dua-dua ini patokan gerak. Islam tidak membolehkan kita itu diam. Agama ini mengharuskan kita bergerak. Alam bergerak, manusia bergerak. Bergerak menuju perbaikan, taghyir ke arah kebaikan. Nah, untuk bergerak manusianya harus pergi menyampaikan pesan. Dengan demikian adanya umat ini berada di tengah-tengah masyarakat yang berbeda, yang musyrik, yang kafir, yang macam-macam. Sekarang bagaimana kita itu bergerak? Bergeraknya dengan menjaga keaslian kita tidak larut ke dalam munkarat atau ya degradasi terhadap nilai-nilai orang. Ini yang pertama. Tetapi juga agama ini mengharuskan kita orisinal. Biar zaman kita sudah berpisah jauh dengan zaman Rasulullah, tidak penting kita itu bersama beliau zaman, karena ternyata Allah menentukan kita hidup di zaman yang berbeda. Itu tidak terlalu penting masalah hidup bersama beliau. Belum tentu kita hidup di zaman dulu itu ikut beliau. Apa jadinya kalau kita ikut Abu Lahab? Nggak ada waktu pulang lagi, udah masuk neraka duluan. Yang penting dalam hal ini, dalam rangka inovasi hayawiyah, harus ada asalah, taksil, pengaslian, menjaga keaslian. Ketika seorang tabi'in terkagum-kagum memandang wajah Hudzaifah ibnul Yaman, sahabat radhiyallahu anhu. Dipandanginya matanya Hudzaifah, tuba lihatainil ainain ra'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah beruntungnya kedua matamu ini, mata yang sempat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mata kami sial nggak ngelihat Rasulullah SAW. Seakan keislaman kita nggak afdal nggak ngelihat Nabi. Hudzaifah marah. Waihak. Bagaimana kamu ini kok begitu berpikirnya? Berapa banyak mata di zaman Rasulullah SAW tidak henti-hentinya melihat Rasulullah SAW, tetapi itu semua tidak mencegah mata, hidung, kepala dan tubuh itu masuk terjerumus ke neraka jahanam. Mata siapa yang begitu? Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang kafir yang melihat Rasulullah sering tetapi tidak berguna melihatnya. Nah, di sini kita lihat sifat hayawiyah fit ta'sil padanan dengan salamah fit tatwir adalah dua sifat yang menjadi visi dan misi dua khalifah pertama. Abu Bakar Siddiq itu memerintah 2 tahun 3 bulan. Umar bin Khattab 10 tahun, 2 kali masa jabatan presiden Indonesia. Apa masalahnya? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah pemimpin pertama yang memimpin umat tanpa dibimbing wahyu langsung. Rasulullah memimpin langsung diturunkan wahyu. Abu Bakar lah pengalaman pertama umat Islam kepemimpinan tanpa Jibril turun. Nah, fase antara Rasulullah wafat sampai mustaqir, kekhalifahan tegak, itu penuh gejolak. Itulah tugas utama Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu bertugas mengorsinilkan kembali ajaran Islam. Memangnya kenapa? Kan baru 1-2 hari Rasulullah wafat. Apa yang berubah? Tidak ada yang berubah. Yang berubah adalah persepsi pada pikiran-pikiran du'afa'ut tarbiyah, kalangan yang lemah tarbiyah. Orang-orang yang jauh dari lingkaran tarbiyah itu, begitu Rasulullah wafat, ada yang ikuti nabi palsu, ada yang murtad, ada yang tetap Islam, sholat mau, zakat tidak mau. Kan dulu kami bayar sama Rasulullah, sekarang orangnya wafat, tidak wajib lagi kami bayar. Mereka adalah orang-orang yang sangat harfiah memahami hukum. Ini bahaya juga.
tafsiran-tafsiran harfiah dalam agama juga. Kalau yang mengaku ini asli, salaf. Hati-hati, bisa-bisa terjerumus pada yang begitu. Walaupun ya jauh. Nah, di sini kita lihat bagaimana beliau memperbaiki pandangan-pandangan yang salah itu. Yang tidak mau bayar zakat tegas beliau perangi. Nabi palsu diperangi, orang murtad diperangi. Pasukan Rasul yang dikirim lalu terputus pada saat Rasulullah wafat dihidupkan kembali. Nah, ini langkah-langkah ini disebut taksil, mendudukkan keaslian kembali. As-sala yu'assilu taksilan. Jadi mendudukkan keaslian. Ya, mengaslikan kembali ajaran Islam sesudah orang salah faham. Apa salah fahamnya? Yang tidak tergantikan itu aspek nubuwah Nabi Muhammad. Dalam diri beliau kan ada 3 aspek. Kalau dalam pemerintahan itu legislatif, beliau nabi. Ya, menerima wahyu dan hadisnya bisa dipakai sumber hukum. Kedua, beliau eksekutif, panglima perang, pimpinan negara, ya, diplomat, pemimpin politik. Nah, itu eksekutif. Beliau juga yudikatif, memutuskan, hakim. Dan di zaman itu memungkinkan SDM-nya belum banyak, kemampuan Rasulullah tidak terbatas sebagai manusia. Bisa 3-3 dipegang dalam satu tangan. Untuk generasi berikutnya tidak mungkin. Jauhul Muntasku memisahkan yudikatif, eksekutif dan legislatif. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memisahkan itu. Karena kemampuan manusia terbatas. Yang dirubah bukan soal dalilnya. Yang berubah adalah disebabkan ikhtilafu asrin wa zaman. Perubahan waktu dan zaman bukan dalilin wa burhan. Bukan dalilnya yang berbeda. Semuanya Quran yang sama. Nah, kalau kita lihat tugas Abu Bakar Siddiq adalah taksil, mengasolahkan kembali. Tugas mengasolahkan jangan lama-lama. Makanya dia khalifah 2 tahun 3 bulan. Kalau terlalu lama jadi beku pengaslian itu. Beku itu. Aslikan Islam. Kemana-mana kayak jubah saja. Yang nggak pakai jubah, pakai pantalon, itu pakaian Fir'aun. Pakai sorban, yang nggak pakai sorban, pakaian Fir'aun. Nah, kan? Nah, sekarang dari mana orang tahu perawi hadis Rasulullah itu rambutnya hitam legam, keritingnya bukan kayak negro, bergelombang, ikal mayang, berkilau, sisirnya belah tengah. Kalau pakai sorban nggak kelihatan. Rambutnya baina jummati wal wafrah, panjang, sebelum bahu agak kempal gitu. Itu semua kan ada saatnya orang melihat Rasulullah bersorban dan berkopiah. Ada saatnya orang melihat Rasul bersorban tanpa kopiah. Ada saatnya orang melihat Rasul berkopiah tanpa sorban. Ada saatnya orang melihat dia tanpa sorban, tanpa kopiah. Dari mana orang tahu Khalifah Umar bin Khattab kepalanya itu memantulkan sinar matahari karena rambutnya rontok bidang, lengar bahasanya. Asolah itu yang dimaksud. Kalau asalnya pakaian begitu nggak ketemu juga, tidak asli juga. Makanya kita katakan bahwa dalam taksil itu ada hayawiyah, vitalitas, dinamika. Memelihara dinamika di dalam pengaslian. Kalau kita kembali asli, rujuk ke asli sama Rasulullah, naiknya jangan mobil, naik onta, makanya harus korma, susu kambing. Ayo, jangan pakai senapan, pakai pedang. Jangan pakai pedang buatan sini, pakai pedang zaman sana. Ayo, berlima angkat nggak kuat. Nah, itu asolah macam apa? Maka taksil yang kita maksud hayawiyah. Ada gairah, kegairahan, vitalitas, dinamika. Kalau asli tidak dinamis, contohnya ada satu ormas lahir tahun 2. Ada pesantren. Tahun berapa lahirnya? Dideklarasikan tahun 02. Dengan pengikut waktu itu terdaftar 10.000. Sekarang berapa pengikutnya? 10.002. Itu asli, tapi tidak berkembang. Iya. Ada gedung pesantren lama nggak berubah, asli, pendidikannya semua asli. Nggak ada pakai gas, kompornya semua pakai kayu gitu. Ya, nggak ada internet, mesin tik tua, ketak. Nah, itu asli, tapi tidak hayawiyah, tidak dinamis. Juga jangan sebaliknya, ada yang hayawiyah, bergerak. Tatwir, inovasi, berkembang dia. Tapi kehilangan aslinya. Dulu muncul jumlah anggotanya 100
100.000. Sekarang sudah 40 juta. Pesantrennya menyebar di mana-mana, rumah sakitnya banyak. Ya. Lalu bagaimana? Asli nggak? Oh, kadernya ada yang bawa buku Palu Arit. Ada yang nggak sholat. Oh, itu namanya ormas, itu berkembang tatwir tapi tidak taksil, tidak orisinal. Apa mau kita berkembang? Jamaah kita berkembang tapi antara generasi awal sampai akhir nggak ketemu. Kita lihat banyak ormas. Ya, saya nggak sebut lah. Mau bilang NU, Muhammadiyah. Lihat aslinya di mana. Makanya saya nggak mau sebut. Beda kan? Saya nggak bilang NU, nggak bilang Muhammadiyah gitu kan, udah. Misalnya ada ormas. Lihat anak-anak muda berjanggut, tawa, ngejek, marah. Lihat gadis berjilbab, marah. Gimana kamu? Gampang, pasang aja gambar Haji Ahmad Dahlan berjanggut bersorban. Nyi Dahlan rapat semua tuh jilbab. NU, lihat Kiai Hasyim Ari, lihat begitu. Di mana asolah kalian? Nggak ada taksilnya. Oh, punya akademi bank. Bank apa? Bank Islam. Bank riba juga. Kita lihat bagaimana berkembang tetapi tidak menjaga keasolahan. Sekarang lebih dari 50% istri-istri pimpinan ormas-ormas Islam terkemuka sudah jadi feminis. Kalau ngomongnya itu sama dengan orang-orang di seminar Beijing. Zero option. Membuat opsi nol untuk umat Islam berkembang. Karena Barat takut tertelan oleh jumlah umat, mereka tidak berkembang. Demo-demo LSM perempuan di sana itu fight. Hari ini kita melawan. Maksudnya lawan kaum laki-laki. Kok kaum laki-laki yang harusnya jadi pasangan yang harmonis kok dilawan? Jadi feminisme ini sebenarnya gerakan dendam perempuan yang dikecewakan laki-laki. Tidak ilmiah tetapi mempolarisasi dendam. Tahu-tahu tukang tiru di Indonesia ini ikut aja. Di Aceh ada istri-istri kiai bicara, mari kita lawan suami-suami kita. Apa urusan? Tidak bisa laki-laki hidup tanpa perempuan, perempuan tanpa laki-laki. Semua Allah jadikan saling mendukung. Nah, itu namanya kehilangan asolah. Jadi 15 tahun lamanya, yang cerita pimpinan NU sendiri, adik kelas saya, ketua Syuriah, wakil ketua Syuriah Jakarta. Saya dosen ngajar di IAIN. Orang bertanya, apa Tuhan itu adil? Pertanyaan yang nggak perlu ditanya itu, buang waktu. Apakah Islam itu punya konsep pemecahan masalah ekonomi, politik? Kalau masalah ini kan jawabannya di jawaban Akh Abdullah Muaz. Sebelum dia lulus IAIN, dosennya dengan pongah mengatakan nggak ada konsep ekonomi Islam tuh nggak ada. Islam nggak punya konsep ekonomi. Nggak ada konsep politik, nggak ada konsep negara, nggak ada. Islam itu sistem ibadah, udah. Pak, nggak boleh. Nggak boleh protes. Pak, ini bukan pasar, ini mimbar ilmiah, kampus. Masa saya nggak boleh ngomong? Ya, boleh ngomong 5 menit. Ya, nggak apa-apa 5 menit. Pak, kalau bicara ekonomi Islam jangan di sini. Di UI. Orang UI tahu ada ekonomi sistem Islam itu ada. Kalau sistem politik Islam itu di UI, di Unpad, di mana kampus itu yang mereka tuh pinter-pinter politik tahu ada sistem politik dalam Islam. Di IAIN jangan bicara sistem politik Islam, ekonomi Islam. Cari sistem WC Islam aja nggak ada. Kenapa? Lihat tuh kamar mandi kita laki perempuan campur. Pucat itu dosen. Ya kader kita yang ngomong. Kalau bukan kader nggak pinter. WC Islam nggak bisa. Rupanya sebulan sesudah itu, nah saya ngantar seorang dosen dari Mesir. Capek, mau istirahat di puncak, pulang saya antar. Rupanya lagi dibongkar itu kamar mandi. Habis dikritik. Jadi orang sudah bicara ekonomi Islam, dia baru mulai sistem WC Islam. Nah kita lihat mereka kehilangan taksil, asolahnya hilang. Feminisme. Angkatan 84, angkatannya Azumardi Azra. Saya nggak bilang Azumardinya gitu. Angkatannya Zainun Kamal, angkatan Komarudin Hidayat.
Itulah angkatan mereka-mereka yang kalau tidak sholat tuh bangga betul nggak sholat. Mahasiswa Islam kebanggaannya kalau suruh Islam juga, nih saya nggak sholat gitu. Ya, gitu. Nah di sini kita lihat ada tatwir, inovasi. NU pengen inovasi, kampungan ini, Abdul Hamid pulang supaya inovatif, dibawa pemikirannya kemana-mana, perkenalkan, didatangkan orientalis, orang Kanada, orang Jerman masuk ke pesantren. Orang pesantren di kampung tiba-tiba kayak buta baru melek, kaget. Kita jadi modern sekarang. Ya bukan modern, snobis namanya. Bukannya belajar bahasa, belajar main gitar. Bangganya itu dengan baratnya. Segala yang dari Islam menjadi kuno. Ini namanya tidak salamah dalam tatwir. Kita lihat khalifah itu, Abu Bakar Siddiq mengembalikan keaslian sampai duduklah Islam secara benar. Tapi perjuangan Abu Bakar Siddiq itu tidak membuat asli lalu jumud. Kan ada di kita asli tapi jumud gitu. Ini enggak, ini enggak, ini enggak. Akhirnya masyarakat tidak mendapat bagian, mendapatkan kasih sayang Islam, rahmatan lil alamin. Islam enggak kebagian lantaran orangnya takut. Ya alhamdulillah sudah lewat masanya. Tahun 60-an masih ada orang enggak mau khutbah pakai loudspeaker. Langsung enggak pakai gitu. Ada yang enggak mau pergi haji karena kapalnya bukan dibikin umat Islam. Ah, ini kan kacau balau ini. Mau asli tapi nggak inovatif. Abu Bakar Siddiq inovatif. Tetapi mayoritas seluruh tindakan beliau adalah inovasi, banyaknya itu taksil. Karena kepentingannya waktu itu mengembalikan pandangan dan persepsi umat kepada yang benar. Kalau dia bikin tatwir banyak-banyak, orang lupa akan yang asli. Maka visi khilafahnya Abu Bakar Siddiq adalah taksil. Saya menangkap bahwa ayat yang dibaca Khalifah Abu Bakar ketika wafat Rasulullah dan Umar marah waktu itu sebelumnya, siapa yang mengatakan Muhammad wafat saya akan pancung. Dengan beraninya Abu Bakar mengatakan, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Siapa yang menyembah Allah, Allah hidup dan tiada mati. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Ini bukan, saya memandang ayat ini bukan ayat sekedar menenangkan Umar dan memberikan pengertian dia bahwa ini Rasulullah wafat. Justru ayat ini menjadi visi dasar khilafahnya Abu Bakar. Afa in mata, apa kalau Muhammad wafat, au qutila atau terbunuh, in qalabtum, kamu berpaling tidak setia lagi. Kalau gitu kamu berjalan bukan di atas minhaj, di atas figur. Figurnya hilang, kamu tidak berjuang lagi. Sejak kecil kita diajarkan jangan figuritas. Bahagia kita menjadi jamaah yang diajarkan orientasi kita pada manhaj. Siapapun yang pegang manhaj itu kita ikuti. Jangan kita ambil figurnya, dia nggak ada kita nggak setia. Nah, sudah jadi ditransfer, murabinya sudah pisah, dia nggak mau taat lagi yang baru. Kenapa? Lain ini. Nah, ini figur. Afa in mata, belum mati dia itu. Masih hidup. Itu udah inqalabtum. Nggak enak kalau dulu santun murabi saya. Saya nggak hadir, dia telepon, dikunjungi, urusan saya dia tanya. Sekarang sih orangnya muda-muda, cuek-cuek aja, kering, ruhiyahnya kering. Ini bukan karena bisa membaca hati orang. Ya apa adanya kita terima sambil kita perbaiki bersama. Kalau bukan kita yang merawat, siapa? Ada orang bilang, saya nggak suka usrah begini, payah. Nggak ada, payah-payah orang. Akhi, kalau antum bilang apa? Nggak ada yang bisa diteladani. Kalau tidak ada di usrah ini yang bisa diteladani, antumlah yang diteladani. Mikirnya dong. Siapa ini orang-orang yang bisa memimpin di sini? Ini nggak bisa diikut, ini nggak bisa. Ya antum yang diikut. Jadi siap dipimpin, siap pimpin. Kan ada organisasi pikirannya cuma ya latihan dasar kepemimpinan. Latihan dasar kepemimpinan, keterpimpinan nggak dipikirin, mimpin saja. Bisanya mimpin, dipimpin ribut, lawan. Ada yang maunya dipimpin terus, mimpin nggak enak, bingung. Itu kehilangan asalah. Maka kita dalam 2 tahun 3 bulan tuh Khalifah Abu Bakar Siddiq tidak banyak pembaharuan.
Bahkan pasukan yang berhenti menyerang Mu'tah itu dihidupkan kembali. Kalau kamu tidak ikut perang ke Mu'tah menghidupkan pasukan Usamah, saya akan pergi ke sana. Sendirian saya mau perang. Kalau tangan kanan saya tidak mau ikut, tangan kiri saya tidak mau ikut, tangan kanan saya akan berperang sendirian. Walaupun kiri tidak mau ikut berperang. Sahabat melihat kuat hati beliau, ikut. Jadi pertama kali yang dihidupkan bukan memerangi orang tidak bayar zakat, bukan memerangi apa, tapi pasukan Usamah dihidupkan. Ini taktik yang jeli. Artinya dia mengaslikan satu ajaran tetapi dinamis. Sebab kalau mengurusi orang murtad, ngurusi orang nabi palsu, pasukan nggak cukup banyak, repot ke dalam. Setiap kali lewat di lembah, di desa, di kota, tempat orang-orang Arab yang mulai ragu, mulai goyang pikirannya tentang Islam, mereka melihat pasukan ini, mereka bilang kalau Abu Bakar tidak punya pasukan cadangan yang kuat, tidak mungkin berani mengirim pasukan. Padahal semuanya sudah dikeluarin. Yang mau berontak gak jadi berontak. Itu namanya orang hayawiyah. Melihat aulawiyat apa? Nabi palsu perangi, tidak bayar zakat diperangi. Tidak, sana dulu Usamah. Beres pulang, sebagian masalah selesai. Orang yang ragu, yang mau berontak sudah menyatakan bai'ah setia kembali. Itu orang yang hayawiyah dalam mengasalahkan. Jadi seringkali kita ini kan nggak setimpal. Enakan dulu zaman belum ada partai. Sekarang kering. Kita jadi sombong sekarang, riak melulu. Bentar-bentar demo, riak kan tuh ya. Demo riak dari mana? Kalau orang bilang demo riak, itu yang bilang demo itu riak bid'ah. Ya, memang nggak ada demo sama Rasulullah. Sejak Umar bin Khattab mulai masuk Islam, demo dimulai. Pergi ke Ka'bah, ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, ramai di sana. Baca sejarah gitu. Cukup. Kan ada yang mau, saya soal jamaah komitmen, saya soal tarbiyah komitmen, tetapi soal partai enggak. Ya, enggak, saya enggak ketemu itu. Imam Syahid juga anti partai kok. Ya, itu. Nah, lasna hizban siyasiyan. Kita bukan partai politik. Gitu. Di sisi yang dikatakan busuknya partai-partai. Bung, jangan hanya begitu, bacanya terusin dong. Apaan terusin? 3 kali Ustaz Hasan Albana mencalonkan diri menjadi anggota parlemen. Kok bisa? Kan pakai partai. Makanya otaknya cuma di Indonesia. Di Indonesia orang jadi anggota DPR harus pakai partai. Di Mesir bisa pakai partai, bisa sendirian ngajukan diri. Oh gitu ya? Ya itu, makanya baca buku dong. 2 kali pemilu beliau daftar. Dicurangi. Kali ketiga nggak sempat keburu dibunuh. 3 kali. Tapi kenapa diserang partai? Partai dalam gambaran waktu itu adalah tempat KKN, tempat orang menggertak pemerintah supaya KKN-nya nambah. Pengkhianat rakyat. Kalau pada saatnya bisa berpartai dengan baik, apa salahnya? Sampai masyarakat tahu ternyata ada yang lain dari gambaran yang pernah kita ketahui. Kan pahala kita membuat girang umat. Udah frustrasi umat, nggak ada partai yang benar, semua jelek. Muncul yang bagus. Kasih uang di laminating. Ya, ceknya laminating segala macam. Ini dongeng apa sejarah? Cubit aja badan kita, bukan mimpi ini. Ada gitu. Ya. Alhamdulillah gitu. Hayawiyah fit taksil. Jadi dinamis. Bahkan diminta supaya menghimpun Quran, berat sekali Abu Bakar Siddiq, akhirnya mau. Ya, waktu ke kantor nggak ada orangnya. Banyak urusan rakyat ke khalifah nggak ada. Kenapa Abu Bakar masih di pasar? Kenapa kamu di pasar? Kami kan mau urusan nggak punya, nggak bisa, nggak ada khalifah, gimana? Loh, saya makan dari mana? Saya harus pergi ke pasar berdagang. Merunding sahabat, ya sudah, dari Baitul Mal harta kamu digaji, kamu nggak usah ke pasar lagi, kamu khalifah. Rasulullah nggak pernah mesen begitu kok. Mau asolah beliau. Tapi asolah juga nggak ngotot, nggak kaku. Ijma' sahabat boleh digunakan uang Baitul Mal untuk itu. Abu Bakar dengan syura terima, hayawiyah dia. Dinamis. Saya mau terima itu. Uang makan saya harian, tapi jangan sampai berlebih dari kebutuhan saya. Begitu. Ini sudah ada gaji masih juga mau KKN. Beliau dikasih, mintanya cukup. Pas aja. Ya udah pas dikasih. Setiap masak seliter sehari, istrinya kan pinter.
Akhwat mana nggak pinter. Ya, setiap apa? Setiap takaran, setiap liter dia raup 2 raupan. 1 bulan 60 kali raupan kan 1 liter gitu, atau lebih. Nah itu lebihnya segitu. Dia beli extra fooding, beli manisan, beli kue, beli apa. Pulang lihat, ada makanan tambahan apa dari mana? Hadiah. Enggak ada hadiah. Loh, ini dari mana datangnya ini? Kita kan pas-pasan kata isinya makannya. Iya, pas-pasan diberikan, nggak lebih nggak kurang. Ya setiap masak saya kurangi untuk menabung itu. Jadi sebulan kan ini lebihnya segini. Oh ini jadi lebihnya. Karena saya janji tidak mau lebih, kembalikan ke Baitul Mal. Nah, jadi kalau taksil yang begini boleh. Begitulah jujurnya mereka. Nah Umar pelanjutnya membangun sesudah itu tatwir, inovasi di atas landasan taksilnya Abu Bakar. Aman sudah. Maka masa pemerintahan tatwir itu bukan 2 tahun 3 bulan, perlu panjang 10 tahun. Isyarat Indonesia jangan lama-lama 2 kali jabatan, udahlah parah nantinya. Khalifah Umar pada tahun-tahun menjelang akhirnya itu, mungkin tahun ke-6, 7 itu, mali walin nas. Gimana saya sama masyarakat? Aku dan rakyatku. Qad maluni wa malaltuhum. Mereka udah bosan sama saya juga bosan sama mereka. Ini sih nggak ada orang bosan jadi presiden ya. Udah suruh turun nggak mau juga. Ini salama fit tatwir. Jadi beliau inovasi. Sistem tera, pemeriksaan timbangan. Umar bin Khattab. Sistem tata kota, penataan kota, drainase. Sistem pos, itu kerjaan siapa? Gagasannya dari mana? Pos. Sistem regulasi pasukan. Dulu pasukan sama Rasulullah Abu Bakar. Bukan karena mereka bodoh, memang kebutuhannya. Pergi, nggak ada batas waktu. Mau 5 bulan, 6 bulan, setahun. Emang belum ada yang setahunan, karena belum luas ekspansi kan. Rasul belum panjang-panjang begitu. Mungkin di Ethiopia, itu kan sepasang keluarga-keluarga itu. Zaman beliau sudah luas sampai ke Romawi, sampai kemana. Mendengar seorang perempuan berpuisi romantis sendirian malam hari, karena suaminya pergi jihad, tanpa batas waktu. Kaget beliau pulang, tanya Hafsah tentang bagaimana daya tahan perempuan ditinggal suaminya. Jadi aturan. Setiap pasukan 4 bulan sekian harus ditarik diganti yang baru. Regulasi pasukan. Ini inovasi. Kita ini terusan cerdas. Jangan ada yang bilang orang pintar itu Yahudi. Anak pintar, wah pintar betul otaknya kayak Yahudi. Kita punya begitu kan. Kita merasa Indonesia bodoh-bodoh, Yahudi cerdas, pintar. Yahudi bukan pintar, licik. Ya. Bayangkan Zaid bin Sabit ditanya Rasulullah. Saya komunikasi dengan Yahudi, khawatir ditipu karena kita nggak paham bahasa, mereka nggak paham. Kamu bisa nggak bahasa Suryani, salah satu cabang Yahudi? Kata Zaid, sekretaris beliau, Zaid bin Sabit, tidak ya Rasulullah. Coba pelajari. Imam Bukhari berikan dalam Sahih Bukhari, fata'allamtuha fi 14 yauman. Tamat 14 hari saya. Jadi leluhur kita pintar, kenapa kita bodoh? Nggak boleh kita membodohkan diri karena tatwir kita hebat gitu. Oh, kalau diceritakan semua sahabat itu terobosan-terobosan pemikiran cemerlang. Sa'ad bin Abi Waqqas itu mundur pasukannya karena pasukan Persia itu gajah pakainya. Gajah tinggi, besar, pakai api. Kuda-kuda muslimin lari, tunggang langgang ketakutan. Tapi tidak untuk kabur. Muter otak tuh saat dapat. Tanah liat dibikin persis kayak gajah. Nah, kudanya didekatin, takut. Hari pertama takut, dipaksa dekat. Akhirnya akrab gitu. Udah cukup dihancurkan kembali itu. Gajah tanah liat. Sudah itu menyerang dia. Kuda nggak takut. Nah kuda biar cuma satu, kalau di depan satu yang lain ikut. Menang melawan Persia. Cepat berpikirnya. Nah Umar memberikan itu. Bagaimana sistem peradilan dipisahkan. Montesquieu belum ada waktu itu. Gubernur kalau turunannya khalifah, gubernur ke bawah. Dan Rasulullah kan ke khalifah, ke amir-amir. Rasulullah jadi hakim, Rasulullah jadi jenderal, panglima, politisi, legislatif juga. Oleh Umar tidak. Gubernur tidak boleh menghukum. Gubernur tidak boleh jadi hakim, tidak buka sidang. Amir tidak boleh, wali kota tidak boleh. Kenapa? Orang SDM sudah banyak, hakim-hakim sudah pisahkan. Cerdas perjalanan. Di sini kita lihat. Jadi pengambilan putusan tentang berpolitik, praktis, tentang berpartai, tentang ini. Itu semua difikirkan dengan pikiran yang matang dan mendalam.
Ada salamah fit tatwir selalu. Ada hayawiyah fit taksil. Terkadang kita itu suka grogi oleh gaya orang ngomong gitu. Dalil tidak jelas, ngototnya aja kita takut. Ya, saya nggak mengatakan pasti orang-orang Dewan Syariah, orang MPP Mansyura itu maksum, orang DPP maksum. Tapi kalau orang bertentangan pribadi sendirian dengan kebijakan pusat, lalu ngomongnya hujahnya ini, tapi nggak berani diadu, lalu kita bilang takut, jangan-jangan kita sesat. Sesat mana yang sendirian, apa yang jamaah? Nah ini bagaimana kita salamah dalam tatwir. Nah karenanya di dalam mengembangkan jamaah ini, kita banyak menggunakan sarana. Yang berubah itu, yang harus tetap itu minhaj, asasi, Quran dan Sunnah. Nggak boleh berubah. Yang bisa berubah tuh uslub, wasail, pendekatan, gaya, metode gitu kan, sarana bisa berubah. Dulunya pakai arang nulis di dinding, nggak lama pakai grip batu, lama-lama pakai kapur tulis. Sekarang pakai spidol, pakai OHP, ya mestinya udah LCD sekarang. Nah, LCD, tapi masih 15 juta harganya kan. Kemudian yang kedua, al-ihtimam fi bina an-nukhbah. Untuk bisa mencegat ketertinggalan sebelum dia tiba. Hayawiyah fi taksil, artinya menjamin kita bisa berjalan maju. Salamatun fi tatwir, kita bisa dapat jaminan kemajuan tidak membawa kecelakaan. Gitu. Hampir selalu orang mau kembali ke asli, jadinya jumud. Hampir selalu orang mau inovasi maju, jadinya inhilal, degradasi. Bagaimana menghimpun dua-dua ini? Alhamdulillah, jamaah ini sudah mengalami perjalanan panjang, tapi asalahnya tetap, ya, inovasinya tetap. Kita berhak mengatakan tanpa ragu-ragu, nahnu salafiyun. Kita adalah kaum salafi. Jangan grogi, oh salafi gitu. Kita sih bukan salafi. Loh, kita yang salafi, kenapa? Salafi itu nggak perang, nggak apa-apa. Sekarang aja baru punya laskar jihad. Itu. Aslinya ngomong masalah-masalah khilafiyah akidah saja, khilafiyah yang masih bisa khilaf. Yang lain bid'ah, dolalah, dia benar sendiri. Kita tariqah salafiyah, tariqah sunniyah, harokah salafiyah. Kita kalau bicara tazkiyatun nafs, kita sufi. Kita bicara bisnis, kita pedagang. Kita bicara masalah akidah yang bersih, kita salafi, lebih salaf. Kenapa jadi grogi menghadapi orang-orang yang klaimnya salaf? Nah, kalau kita baca semua klaim-klaim itu, kebanyakan cuma gaya hebat, membuat orang grogi yang tidak tahu apa sebenarnya mereka dagangkan. Makanya jangan ragu, jangan bingung. Apa sih salafi? Salafi yang kayak zaman Rasul. Bicara akidah, bicara hukum, bicara seni, bisa perang. Bicara negara, bicara organisasi. Yang udah awal dari begitu, siapa yang kita? Kita semua dari awal sudah begitu. Dari pagi hari kita sudah berorganisasi. Kita pegang Quran, kita juga nggak ragu pada saatnya pegang saif, pegang tombak. Pegang aja kalau sekarang kan. Iya. Momennya kan bukan untuk melempar gitu kan. Pegang. Yang kedua, tidak mungkin kita bisa hayawiyah kalau tidak punya kader. Maka harus al-ihtimam fi bina'in nukhbah. Ada concern, ya, perhatian pada pembinaan kader. Al-ihtimam fi bina'in nukhbah. Perhatian pada pembinaan kader. Sekarang ini di mana-mana krisis terjadi, di ormas, orpol Islam di mana-mana tidak berani mereka ditantangin, ayo turunkan masing-masing berapa? Ayo, P3 berani berapa turunkan ini? 2.000 aja. Ya, 2.000. PK berapa? 1.500 aja dah. Lah, kok PK 1.500? Ya pantas anggota DPR pusat 7, kamu kan 100-an lebih. Ya, persentasenya mestinya 0, sekian kita kasih orang. Itu. Mengapa kita bisa berani? Alhamdulillah. Karena memang dari awal tuh pembinaan kader tidak pernah kita abaikan. Kalau 20 tahun yang lalu kita malas membina kader, sekarang nggak punya apa-apa. Yang dikejar masa aja. Kader ini ibarat mobil itu platinanya, pengapian lah. Mungkin ada motor yang nggak pakai platina sekarang. Apa? LCD? Apa? CDI. Tapi itu pengakuan kan? Pengapian dia. Busi kah, pengapiannya, barangnya kecil sedikit, kader itu nggak banyak, tetapi tanpa dia mobil itu nggak jalan. Banyak orang membangun mobil, bempernya, rodanya diurus-urus, dilicinin tuh roda. Lalu kader nggak punya, dorong.
Ya, ya kan? Tapi juga kita jangan terjerumus kepada concern kader terus. Mihwar tanzimi sudah awal kita mulai ruang lingkup komunikasi kita tanzimi struktural. Ketika represi Soeharto itu kesempatan. Komunikasi masjid ke masjid tidak mungkin sejak 84 tertutup sudah. Dicurigai dan hancur kita kalau mau ke permukaan. Kesempatan itu dialog komunikasi antar lintas tanzim. Maksudnya tanzimi struktural antar kita. Komunikasi internal. Tidak dianjurkan betul untuk keluar, walaupun boleh. Mihwar sya'bi, mulai kita bermasyarakat. Mihwar muasasi sekarang. Kalau cuma kader yang diandalkan, ya kader berapa sih yang mampu dia dukung? Ya, coba Platina biar hebat baru keluar dari pabrik, apa bisa jalan sendiri Platina? Tidak, harus ada roda yang mengantar. Roda bisa bergerak kalau Platina juga bergerak, bunyi. Nah inilah kader-kader itu begitu. Kader itu mulainya di dalam, tersembunyi. Kalau roda yang namanya sya'biyah itu, masyarakat, ya dia sebentar-bentar kena lumpur di jalan. Kan nggak ada cerita bemper mentok lagi menjadi mogok, mobil tidak ada. Ya, ban mobil itu kena air kotor itu, dia tidak berhenti jalan. Tapi kalau busi basah, mogok dia. Maka kader itu memang harus dipelihara, tarbiyahnya jalan terus, intelektualnya jalan, lingkup ukhuwahnya jalan, liqa tanziminya baik. Karena itu pokok itu, tidak boleh cedera dia. Inti adanya. Kita lihat dalam filosofi wudu. Ya walaupun mazhab Hanafi membolehkan kecebur di empang langsung jadi wudu. Iya, yang penting kan semua kena wajah ini gitu. Kehujanan langsung udah jadi wudu gitu. Nah, kalau kita lihat yang lain ya niat, tertib. Kan idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Wujuhnya dulu wajah. Wajah tuh kader di partai. Ya, para qadah. Kalau kakinya tuh qaidah gitu. Di perkempingan kemarin apa yang disebut katibah, sebut ini kaidah ini nih. Nanti dikejar-kejar nih anak buahnya Usama. Kaidah ini kan basis itu. Qadah di atas qiyadah. Nah, pertama yang harus dibersihkan ya atas. Negara juga pemimpin presiden harus bersih, menteri bersih. Ini wajah negara ini, muka. Awal wudu itu. Bukan yang lain, pembersihan korupsi dari situ, bukan dari bawah. Sudah itu aparatnya, aparat keamanan, tentara, nih tangan dibasuh. Wa aidiyakum ilal marafiq. Sudah itu wamsahu bi ru'usikum. Bukan khilaf ini, wamsah bukan basuh, sapu. Intelektual nih kepala, enggak usah basah-basah, ya ingetin aja udah inget ya. Ilmuwan, basahin air sedikit. Sudah itu akhir kaki. Rakyat paling akhir dibasuh. Paling habis paling. Oh, kalau wudu enggak ada air tayamum. Tayamum enggak perlu kaki, enggak ada kaki. Wajah tangan saja. Kenapa? Biar nggak kasih debu, tiap hari berdebu itu kaki. Jadi rakyat sya'biyah memang begitu. Baru tahu ya. Iya kan? Tayamum cuma wajah dan dorbatun fil wajhi wa dorbatun fil kafain gitu. Jadi kalau nggak ada air nggak apa, ya sudah yang paling dulu harus disucikan politisi dan keamanan, udah beres negara. Kalau lengkap semua dari presiden sampai tentara, menterinya, pangapnya, intelektualnya, rakyat akhir kaki udah. Bahkan kalau dingin, ada khuf nggak usah dibuka, sapu aja atasnya itu rakyat itu. Kan gitu khuf itu. Filosofinya kan demikian. Nah kader ini ihtimam kita bangun. Sya'biyahnya itu harus dikejar sekarang. Kader jalan terus. Saya tidak mengejek dan kita tidak mengajakkan orang itu untuk mencemooh. Cuma kritis boleh. Di dunia Islam itu ada beberapa contoh. Kalau tanya jamaah Islami Pakistan, pokoknya kalau pemilihan senat 100% ya di kampus menang pasti. 98 lah paling sedikit atau 95 mungkin. Nggak pernah orang lain itu dapat banyak. 90% pasti menang. Senat mahasiswa itu orang jamaah Islami. Walaupun intelektual hebat, konsep bagus, tidak pernah dapat banyak dalam pemilu. 2 kursi. Kalah sya'biyah. Dilibas cepat. Kenapa? Perhatian ke sya'biyah kurang. Terlalu punya bahasa yang dipahami intelektual, kurang dipahami oleh
rakyat. Suatu masa dalam pengasingan, Benazir Bhutto, bapaknya sudah dihukum mati, dia di Amerika. Datanglah Steven Spielberg bersama Max Siegel, dua artis Hollywood. Benazir, tanggal sekian kamu pulang ya ke Pakistan. Loh, bapak saya mati, dihukum mati, gantung. Keluarga saya porak-poranda, saya di sini nggak bisa pulang. Bagaimana mungkin? Pokoknya kamu pulang. Iya pulang sih pulang, bagaimana caranya? Udah beres pokoknya. Beres bagaimana? Kami siapkan 1 juta demonstran di bandara. Bayangkan. Jadi kaum miskin itu dikumpulin untuk pergi pawai 1 juta orang. Nggak tahu tujuan apa. Sudah kumpul, welcome Benazir, spanduk-spanduk dibikin. Itu kan gaya-gaya demonstran yang model begitu. Menjelang besoknya pulang, malamnya ini dokumen perjalanan, paspor, sudah semua siap. Ini rompi anti peluru. Kami jamin kamu nggak bakal ditembak. Tapi supaya lebih tentram, pakai aja lah tuh rompi. 1 juta demonstran sudah siap. Betul, dia turun, masuk Pakistan kembali, jadi presiden. Perdana Menteri kembali. Kenapa? Kemenangan di kaki Sya'biyah. Sebaliknya Aljazair, Sya'biyahnya bagus. Pemikir intelektualnya kurang. Pengendali lapangan, mengambil keputusan tinggi, kurang. Kalau begini kan capek para pemimpin. Nah kalau Sya'biyah banyak, tidak ada pengendali, timbulnya apa? Pengumuman. Pengurus masjid nggak mau mengumumkan. Habis, bagaimana? Gam bawa surat ke masjid, suruh umumin, TNI nembakin. Nggak mau mengumumkan, ditembak pengurus masjid. Nah, Sya'biyah yang kuat tanpa kendali kader, ya anarkis. Kita lihat sekarang bagaimana kekuatan anarkis. Ya, pemilunya Golkar, pemilunya PDIP. Kurang intelektual, mereka di bawah banyak kaki. Yang ngacak-ngacak, nyandera lah, membakar sana sini. Lihat aja penebangan pohon. Apa berbudaya tindakan itu? Sekian kilometer pohon yang umurnya, pohon bilang gue hidup lama banget bertahan. Ya tinggal nikmati hari tua kok ditebang. Ya yang nebang tidak berbudaya itu. Cuma kaki tanpa kepala, kan repot. Nggak ada orang hidup dengan kepala saja tanpa badan. Ya udahlah, saya tawadhu, nggak mau sombong, saya jadi kaki aja. Ya kalau cuma kaki sendirian, apaan? Dikubur itu. Atau saya jadi kepala jalan tanpa badan, ngeri orang. Ya, karena ini ihtimam fi bina'in nukhbah. Ini bagaimana merekrut kader, bagaimana perhatikan betul pertumbuhan kader. Kita rawat kader itu sebenarnya rawat anak sendiri. Bagaimana rawat anak sendiri? Ya, baru kena batuk 2 kali aja ke dokter kita. Apalagi anak pertama, luar biasa takutnya kita. Nah, mentarbiyah juga kader-kader kita lihat, perhatikan, nukhbah. So itulah bagaimana masa depan kita. Ya, pada saat-saat kita guncang seperti apapun dengan kader semua bisa diselesaikan baik. Ya bahasan ini bisa berbuku-buku ini. Saya nggak bahas intinya karena ada lontaran agak inovatif tapi mengagetkan, yaitu paradigma yang saya ingin lontarkan. Orang yang dewasa itu 15 tahun, artinya S1 umur 15 tahun. Jadi anak SMP kelas 2 harusnya sudah S1 gelarnya. Kenapa? Karena Islam mulai 15 tahun, orang itu harus mandiri. Kalau bapaknya tidak berikan dia makanan minum, anak laki-laki 15 tahun sudah balik, nggak dosa bapaknya, udah dewasa kok. Tapi Indonesia kan nggak mungkin begitu, lantaran kondisi kita sudah terlanjur memanjakan. Zaman kakek kita 15, 17 ya sudah. Nyari uang sendiri, jual apa, kayak kawin 17 tahun umurnya. Kita udah lewat usia ini, terlalu banyak usia dibuang. Maka ada syekh di Emirat itu mengadakan eksperimen pendidikan dan berhasil. Diundang konsultan pendidikan internasional. Kalau murid saya yang saya buat sekolah ini bisa menjawab nih soal-soal sipil, teknik sipil, apakah dia boleh mendapat gelar engineer? Bisa. Apabila ini untuk manajemen dia bisa, bagaimana? Dapat gak dia gelarnya S1? Ini bisa nggak? Kasih soalnya, bisa. 15 tahun selesai. Luluskan S1. 17 tahun dia masuk kerja dan nikah. Nah ini 12 tahun. Kan usia itu produktif itu. Nah, jadi masa-masa sibuk akhwat itu nantinya sekian tahun sudah mulai banyak balik lagi itu pulang modal itu kegiatan. Nah ini kita lihat paradigma dewasa kita jauh
Udah 27 masih disubsidi orang tua. Pemanjaan. Bagaimana lafir jenderal macam Usamah yang umur 17 jadi jenderal memimpin orang-orang? 14. Mustahil, tidak mustahil. Bagaimana kita menumbuhkan jadi dewasa? Kata Syekh itu, kita sudah ditipu oleh sistem Dunlop. Dunlop itu bikin SD sekolah 6 tahun sistemnya. Begitu 6 tahun masuk SMP kan? Jenjang ilmu itu bukan 6 tahun berhenti SD naik begini, dia turun lagi SMP, Inggrisnya turun lagi dari mula lagi kan? Noun, verb lagi. Padahal SD udah ada itu pelajaran. Berhitungnya turun lagi sedikit. SMP selesai, SMU juga begitu lagi, turun lagi. Enggak langsung dinaikkan, kita ditipu. Panjang masanya tapi kurang hasilnya. Walhasil kita dikorup sampai 3 tahun. Makanya wallah alam komunikasi enggak. Malaysia pengen punya 2020 vision. Visi 2020 untuk politik, ekonomi dan pendidikannya visi 2020 ialah SD 5 tahun, SMP 2 tahun, SMU 2 tahun, irit 3 tahun. Berarti SMU kelas 1 sudah S1 dia. Indonesia siapnya apa ini? Masih bengong-bengong. Ihya ruhit tahaddi. Yang ketiga, menghidupkan semangat kompetisi. Ya. Semangat kompetisi. Ihya ruhit tahaddi. Ya. Ini. Menghidupkan, menyuburkan, menggairahkan semangat kompetitif. Semangat bertarung. Sekarang semangat tahaddi ini kita hidupkan dengan cara apa? Bercermin pada generasi awal. Ya insya Allah daerah-daerah seperti ini tetap militan. Selama minoritas, militansi tinggi. Tapi kalau daerah-daerah padat, harus waspada. Jabotabek udah padat itu. Sampai ke tingkat ketua DPR itu sudah kader inti, terus ke atas umpamanya. Nah karena kader banyak, lama-lama orang menjadi, ya ibarat garam sama-sama di laut nggak asin lagi gitu. Di hutan gaharu, di hutan cendana, kayu cendana tidak wangi. Benar ya? Kalau masuk ke hutan cendana wangi nggak? Saking banyaknya nggak wangi lagi. Atau hidup di kubangan, baunya hilang karena tiap waktu yang kita cium itu juga. Nggak ada bandingannya. Nah makanya semangat bertarung itu dihidupkan. Ya jangan sampai yang orang sudah ramai itu mengandal. Ini oh, udahlah saya pensiun lah. Dakwah baru 2 tahun pensiun, dari mana ceritanya? Terus mentarbiyah, terus berdakwah, terus merekrut. Yang cuma rekrut tidak bisa mentarbiyah, oke, yang tarbiyah saja terima. Tapi berlatih semua untuk bisa merekrut, memperbesar jumlah. Ya, siapa 1, 2, 2 ya. Nah ini. Semangat. Ya, kita lihat saudara kita banyak di tempat lain. Daerah yang terpencil bisa dia. Ada kisah orang-orang di Rusia itu dulu didakwahi dengan dakwah Islamnya itu, dengan dakwah bukan, mereka sudah Islam dan Muslim, tapi dakwah yang menghidupkan, dakwah manhajiyah. Sampai di bawah tanah, mereka betul-betul bawah tanah gerakannya, di bawah atap kan ada lorong di bawah. Jadi ruang bawah tanah itu nggak pernah ditempati orang, mungkin itu penyimpanan aja. Mereka ngaji di sana. Hati-hati bawa Bukhari selembar saja. Gambar Lenin dipasang. So kalau ada orang tahu, oh lagi diskusi mau Lenin, Stalin, Lenin segala. Itu sampai susahnya berjuang. Di Bengkulu ada saudara kita yang jam 6 dagang bubur nasi dari tempat transmigran dorong gerobak. Jam 10 selesai, taruh gerobaknya pergi ke surau-surau. Inilah yang berkah. Mengapa? Setiap daerah itu ada blok ini, blok-blok transmigrasi. Satu blok isinya berapa ratus keluarga. Setiap blok itu ada pendeta, misionaris. Tapi dengan ditanamnya ikhwah di sana kader, tinggal satu dan paling pojok dekat hutan itu pendeta. Allahu Akbar. Begitulah kita lihat. So, sekarang ini kita juga gunakan dakwah dengan bakti sosial baik, dengan santunan baik. Tapi di daerah saya, kalau santunan yang dekat daerah ada Kristen itu, kita jual beras 1 kilo 1.500. Harga dasarnya 3.000, subsidi 1.500. Mereka bilang orang kampung itu Muslim mereka. Gereja jual cuma 1.000. Gereja jual 500.
Gula kita jual 1.000, mereka bilang gereja 300. Kalah terus kita di situ. Mereka jual tanah 250.000, kita tawar 200, gereja mau tawar 300 gitu. Kalah perkejaran. Apa yang perlu menentukan? Walaupun kita terus bisa jalan saja baksos, nggak usah ragu. Namun jangan lupa bahwa tanam kader di satu tempat, dia tumbuh dalam 5-6 tahun sampai 10 tahun beres daerah itu. Kayak iblis yang ketemu Umar lari tunggang langgang tuh orang kafir. Pendeta pun lari itu. Itu belum didebat, kalau berdebat lebih lagi itu. Ada ya kader, karena kalau ada kader setiap hari keliling tuh orang-orang di depan dia. Setiap ada kader tumbuh tua lagi itu. Nah kita lihat daerah-daerah yang terpencil orang menjawab tantangan gitu. Tahun 80 dakwah ini dimulai apa Jakarta? Jalan kaki dari daerah Bogor terus merayap. Dari daerah Cililitan ke Tanah Abang. Berapa kilo jalan kaki saja. Jauh gitu. Jatuh. Nah ini Yahya Ruhait Tahaddi. Jadi jangan sekarang ini segala sudah ada berkat pemilu, ini ada yang baik hati nyumbangkan mobil. Giliran mobil dipakai yang lain, aduh nggak jalan dulu. Ada motor, motornya bocor. Dulu kalau kader nggak datang, kenapa nggak halak malam? Ini motornya ini udah alat-alat ininya bagus, ya karabinernya segala macam bagus perlengkapan, air segala macam cukup. Kita camping pertama apa? Di tepi laut. Rencananya tenda panitia sendiri, tenda instruktur sendiri, tenda peserta sendiri. Air wudhu sendiri, air mandi sendiri, air minum sendiri, beres. Saya instruktur. Sampai sana mana tenda instruktur nyampur gitu. Hujan lagi bocor. Air wudhu nggak ada. Itu ditong buat minum saja. Kalau bakal wudhu nanti pada nggak minum. Wah, makan setengah matang lagi. Ya lah, sholat dulu, sholat turun ke laut, wudhu. Begitu tahu besoknya airnya air limbah pabrik, tahu semalam saya nggak mau wudhu di situ. Begitu sulitnya, tapi berjalan, nggak usah menggerutu, jalan terus. Nah, kita lihat mereka berjalan, satu persatu orang dicari, dikejar. Mengejar seorang ustadz yang lebih alim, di tiap hari dikejar-kejar, ditanya, dimintai bacakan kitab, sampai ustadz itu yang sadar bahwa saya harus belajar gitu. Itu kegigihan, tahaddi, tantangan-tantangan. Jangan kita hanya melihat hari ini semua sudah bagus, sudah enak, sudah senang. Punya kantor, ada komputernya. Dulu sepotong pun nggak ada komputer. Jalan. Dakwah itu mengembang dari itu, dari ketabahan. Coba kalau dulu orang seperti orang-orang lain. Orang lain dakwahnya apa? Ya orang sama sih, orang Islam juga. Dakwahnya, Ustaz, nggak pergi nih. Enggak. Misalnya tablik, ya ini kan bukan Mulaidah nih, bukan orang Rabiul Awal. Oh iya ya, Rabiul Awal itu pagi, siang, sore, malam itu. Bulan lain pensiun dia. Dakwah yang begitu kan dakwah orang yang dibentuk oleh masyarakat, bukan membentuk masyarakat. Menantang, cari dan kejar, tahaddi itu. Demikianlah kader-kader ini sedemikian rupa tumbuh. Suatu masa Syekh Abu Ammar, seorang syekh dakwah, berdua dengan Adil Syuaikh, menunggu datangnya kereta api atau pesawat. Dia merasa frustrasi berdakwah. Saya dakwah, kok nggak kelihatan hasilnya dakwah. Belum dijawab, datang seorang pemuda yang dikenal hanya syekh yang satu ini, Syekh Ahmad Rashid. Baik, mana kabarnya? Baik Ustaz, ini cerita. Ustaz, kami ini sudah membina banyak pemuda, ratusan pemuda, kader ini tumbuh. Bagaimana cara kamu? Kami gunakan buku karangan Syekh Adil Syuaikh. Pakai buku itu ya? Iya. Kamu tahu semua? Tahu. Coba apa judulnya? Ini. Judul ini tentang apa? Ini tentang apa? Ini. Kami tuh pemuda-pemuda tuh sangat kagum pada buku kitab-kitab beliau. Saya ingin ketemu sekali saja dengan beliau. Ketawa. Orang yang kamu cari, nih orangnya. Syekh Adil bilang, ya Allah. Saya baru mengungkapkan frustrasi, tapi kenyataan apa yang diperjuangkan berbuah di situ. Tahaddi kita. Jangan putus asa dalam berdakwah. Sebab begitu kita tanam di sini belum tumbuh, barangkali akarnya muncul di tempat lain itu berbuah di sana. Begitulah kekuatan dan keberanian kita, optimisme dalam dakwah. Kalau tidak, nggak mungkin menyebar Islam di dunia ini.
Usia Kristen sekarang, Nasrani sudah 2000 tahun, 2001. Dalam 2001 itu jumlahnya kalau dicampur Katolik, Protestan, lebihnya dari Muslim cuma 150 juta orang. Tapi kalau Katolik sendiri, Protestan sendiri, Muslim lebih banyak jumlahnya. Mayoritas terbesar Muslim. Kalau mereka itu bukan mazhab, Katolik itu agama, Protestan itu agama, maka Muslim itu agama paling tinggi. Islam itu jumlahnya. Dengan hanya 1422 tahun. Dibanding mereka yang 2000 tahun lebih, perkembangan ini cepat. Kenapa? Karena kesungguhan, tahaddi. Bagaimana nggak menantang? Makkah itu kayak apa kerasnya? Garang. Budak-budak dibunuh, diintimidasi. Pergi ke Ethiopia, jauh merantau. Pergi ke Taif, lempar batu. Hijrah ke Madinah, dikejar lagi, diperangi lagi. 27 kali pertempuran dipimpin Rasulullah. 35 kali dipimpin sahabatnya. 62 kali. 9 tahun di Madinah diserang terus. Intervalnya sebulan saja yang kosong. 1,5 bulan. Kita kalau diserang terus tiap bulan, kosong yang tiap bulan, ya sudah. Begitu kosong perang kita cuma main, pesta, tidur, capek. Tapi Rasulullah di tengah waktu antara dua pertempuran, mendidik para hakim, mendidik politisi, mendidik ahli hadis, ahli tafsir, ya, mendidik bagaimana berkeluarga, ya, masih sempat merangkak, ada cucunya naik di punggungnya. Masih sempat jalan kaki, berlomba berjalan, berpacu jalan pagi bersama Aisyah. Ada 2-3 riwayat Muslim tentang itu. Saya berjalan, saya menang, kata Aisyah. Waktu itu badan saya masih ringan, saya senang sekali. Pada saat saya mulai lebih gemuk dan berat badan saya bertambah, saya berpacu jalan, Rasulullah menang dan saya pun bersedih. Masam wajah saya. Beliau tahu saya sedih. Rasulullah memelankan jalan dan saya menang. Saya pun tersenyum kembali. Polos betul. Masih suami punya waktu gitu. Sekarang dakwah. Mana istri, mana anak, nggak ada waktu. Iya, siapa? Ya kayak saya ini. Iya, Sabtu Ahad nggak ada waktu, hari-hari biasa ada insya Allah. Semua ada haknya. Mari kita imbang ya, jangan kehilangan tawazun. Sebab di luar pengetahuan kita tiba-tiba tawazunnya hilang, hancur rumah tangga itu. Tahu-tahu anak sudah umur 13 tahun, 14 tahun merokok. Kurang kontrol. Siapa? Anak dai. Tahu-tahu pinjam motor orang, nabrak. Anak dai. Nah ini kayak pertanyaan tadi pagi. Yang lahir dari kelompok sekuler bisa militan. Hati-hati yang lahir dalam dunia kelompok Islam bisa saja kehilangan militansi. Karena hari-harinya udah begitu. Jenuh dan bosan. Ini semangat kompetisi kita hidupkan. Dengan cara membaca, mengkaji kembali kisah orang-orang yang penuh tantangan dalam kehidupan. Kisah-kisah mereka yang berjuang tidak memanjakan dirinya. Apa Rasulullah memanjakan dirinya? Umar nangis lihat Rasulullah masuk siang-siang, bangun pipinya ada bekas tikar dari pelepah kurma. Ya Rasulullah, sampai begitu. Kami bikinkan ini tempat tidur divan yang lembut ya. Ya Umar, apa urusanku dengan dunia? Aku kayak orang menyeberang jalan. Orang menyeberang jalan masa diam di jalanan kan? Dunia itu tempat menyeberang, selesai. Jangan lama-lama di sana. Jembatan juga nggak lo berhenti, ditilang nanti kita. Kan dilarang berstop di jembatan itu. Nah ini kita perhatikan. Ya. Nah demikian kita perhatikan Rasulullah. Masuk tiba-tiba Umar melihat. Iseng atau pengen tahu apa-apa. Buka lemarinya Rasulullah yang ada cuma gandum segenggam. Ada makanan segenggam ya Rasulullah. Raja-raja Persia itu tidur di atas buah-buahan. Tidur di atas perhiasan. Orang-orang Romawi raja-rajanya hebat. Makan senang. Kok kamu hidup begini? Ya Umar, Allah telah tentukan nasib kita. Allah ridho untuk kita akhirat dan mereka dapat dunia Umar. Apa kamu ragu pada Islam? Ihya ruhit tahaddi. Jangan sekali-kali kita manjakan diri kita. Jangan beri uzur pada diri kita. Jadikan kebahagiaan kalau kita dapat tantangan. Agar kita bisa menjawabnya. 4, asriyatu makna tawatur. Modernisasi makna tawatur. Modernisasi makna tawatur. Maksudnya, makna tawatur apa? Setahu kita hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan satu kelompok besar dari kelompok besar lainnya. Yang jumlah besar itu dijamin aman dari segala dusta. Gitu ya. Ini ilmu hadis mustalah. Al hadithul mutawatir huwa rawahu jam'un an jam'in yu'manu tawatuhum
'alal kadzib. Benar ya? Jadi dari pendekatan ahlul hadis, saya tidak maksud pendekatan ini yang dimaksud. Kalau itu sudah teknis ahlul hadis. Yang saya maksud itu efek dari hadis mutawatir. Apa? Hendaklah peristiwa dakwah kita harian persis seperti peristiwa turunnya ayat. Turunnya ayat selalu mutawatir, itu disaksikan sekian banyak orang, dari Rasul disampaikan pada sekian banyak orang. Mustahil dusta perawayatannya itu. Maksudnya di sini, hendaklah aktivitas dakwah kita di partai, di jamaah ini menjadikan umat itu tahu gitu. Jangan terputus dari umat dan umat jangan putus dari kita. Bahasa sederhana saya dalam bahasa mutawatir, ibarat kita jatuhkan batu ke danau yang tenang, di tengah batu itu cemplung, nimbulkan apa? Gelombang. Gelombang itu sampai ke pinggir, sekecil apapun, biar gelombang itu sampai ke tepi. Apa maknanya? Setiap hari orang beriman atau orang kafir yang menunggu Quran itu karena cinta, ada yang benci pada Quran, pada Rasulullah, sama-sama bertanya. Yang beriman nunggu apalagi wahyu yang turun. Tapi yang kafir walaupun benci nunggu, madza qala anifa, ngomong apa lagi tuh Muhammad. Jadi biarin aja gitu. Yani jamaah harus hadir di masyarakat setiap waktu. Jangan sunyi, jangan meletakkan tawaduk bukan pada tempatnya. Tawaduk kita, masa ini kegiatan-kegiatan wartawan lagi diundang, kan ria itu. Loh, ria itu beda. Kalau kita undang, kita qiyamul lail, undang wartawan, nih lihat saya tahajud, bisa jadi itu ria. Kalau ada orang nyumbang, orang titip dana, kita serahkan pada yang berhak, fakir miskin, orang itu kan tahu kita salurkan. Undang wartawan, masuk di koran, umat kirang. Ternyata bukan cuma Kristen yang punya baksos ya. Kader Islam juga bisa. Bahkan mereka bagus kerjanya. Itu menghibur orang kan berpahala. Ya tapi kan wartawan itu kan diundang kan kita jadi ria. Ya udahlah, antum nggak baksos, temennya baksos, antum yang miarin dah. Jadi mereka nggak ria gitu. Gitu kan. Kalau takut ria, antum yang nyiarkan lah. Mereka kerja nggak minta-minta dah disiarkan. Antum harus jadi wartawan, siarkan itu. Oh gimana? Nah itulah antum nggak ini beku pikiran antum. Kehadiran. Coba bayangkan, kan sayang. Yang namanya as-siyasah berpolitik, as-siyasah yal i'lam. Berpolitik itu publikasi. Berpolitik berpublikasi, mempublikasi sesuatu. Berpolitik itu ialah as-siyasah. Berpolitik artinya itu kan istighlalul amthal limasadiril quwwah. Jadi mengeksploitasikan, memanfaatkan suatu sumber daya dengan cara yang ideal. Termasuk mengeksploitasi kekuatan orang kafir untuk menghancurkan kekafiran. Itu kan politik. Bukan hanya orang beriman digunakan menghancurkan kemusyrikan dan kekafiran. Orang kafir pun satu tangannya digunakan menghajar tangan yang lain. Itu politik. Nah sekarang kalau politik begitu, apa nggak perlu umat ini menjadi tangan kita? Ya perlu dong. Bagaimana mungkin mereka menjadi tangan dan kaki kita kalau mereka tidak tahu kegiatan kita? Itulah namanya asriyatu, modernisasi makna mutawatir. Jadi bukan mutawatir jumlah besar-besarnya, besar yang efeknya itu gelombang berita. PK lagi bikin apa lagi? Oh ya pantas emang pakar. Ya. Kalau orang ngomong gitu, alhamdulillah. Bukan kita yang dapat pujian, Allah. Begitulah kita letakkan masalahnya. Toh juga kalau kita terkenal bukan untuk diri kita nggak pengen-pengen amat jadi kesohor, masyhur. Yang adalah liyuzhirahu ala dini kulli. Yuzhir kan ada eksis, keluar. Zoharo keluar, keluar, mengeksiskan din ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat. Kamu telah menjadi sebaik-baik umat untuk diapakan? Ditampilkan. Kan Allah nggak bilang kuntum khaira ummatin ukhfiyat anin nas atau ukhbiat minan nas. Kamu telah menjadi sebaik-baik umat yang disimpan di bawah laci. Tapi ukhrijat, ditampilkan. Bukan akan ukhrijat, past tense, sudah ditampilkan. Linnas, untuk mimpin manusia. Maka jangan tersinggung nanti kalau ada orang mengatakan, payah. Apa yang payah, Pak? Pak Camat marah, Koramil marah. Umat Islam susah diatur. Jangan marah. Dia kagetin kita bikin kaget lagi. Umat Islam susah diatur. Kita bilang, betul Pak. Kok kamu kader Islam bilang betul umat Islam susah diatur? Iya Pak, bakatnya ngatur.
Benar kan? Bakatnya imam, bukan bakat diatur. Kalau yang bakatnya ngatur, diatur nggak bisa. Amerika ngatur dunia kacau, bukan bakatnya ngatur. Nah, ngatur diri aja nggak bisa. Bagaimana Amerika mimpin dua coba? Hancurkan dunia sekarang. Nggak adil, teror segala macam. Teror yang terjadi soal adil boleh tidak boleh, teror bukan soal. Penyebab teror itu ketidakadilan. Jadi bagaimana mungkin Amerika bisa ngatur orang, dirinya enggak. Ada 40 juta pasangan sejenis di Amerika. Berapa lama lagi mereka bisa bertahan satu bangsa? Berapa banyak perkosaan? Satu kejahatan di Mekah, sehari saja di Mekah ada kejahatan. Tidak lebih banyak dari kejahatan di San Francisco 14 tahun lamanya. Tapi kejadian di tanah Arab selalu diekspos. Kenapa? Kertas putih itu, kalau kita jual kain putih, ada tinta setetes orang bilang pulangin, nggak laku. Kenapa? Putih. Tapi kalau warna begini kejatuhan coklat, udah dah jamak. Din kita fitrah, bersih. Cacat sedikit, kotor nama kita. Dunia Islam kan begitu gampang dijelek-jelekan. Makanya kita harus bersihkan. Nah, asliyatul tawatur itu begitu. Jadi kita konsen betul perhatikan pada masalah-masalah pengenalan umat agar umat tidak putus asa. Kalau umat putus asa, mereka nggak bantu lagi dakwah. Nggak ada lagi kader. Nggak ada yang bekerja untuk Islam, semuanya sudah main saja, semua sudah lupa. Tapi kalau kita bikin, masih ada ya partai dulu, saya pikir partai semuanya tukang nyari duit aja itu, KKN melulu. Ternyata masih ada yang jujur ya. Ya, koruptor bilang bego-bego tuh partai, kasih duit nggak mau. Ya bagaimana ngasihnya, kalau ngasihnya jelas, nggak ada apa-apa. Oke, kalau memang habis mereka inspeksi ini dikasih uang, nggak bukaannya itu. Kalau lewat pawai kasih uang, oh boleh lah. Bagus. Yang kelima, ma'iyatul haq wa ahlil haq. Ada senantiasa menghidupkan rasa ma'iyah, kebersamaan dengan hak dan ahlul haq. Artinya kita dengan konsep Quran, dengan penghayatan Quran selalu, jangan jauh. Kalau kader jauh dari Quran dan penghayatan Quran, kering dia. Tapi nggak cukup, wa ahlul haq. Dia harus senantiasa berada ahlul haq di zaman sekarang atau dengan zaman nanti yang dahulu. Bersama ahlul haq zaman kini artinya berjamaah rapat. Bersama ahlul haq zaman lalu artinya jangan lupa sejarah. Dan saya ingatkan, ma'iyah ahlul haq diantaranya ma'iyah dengan Rasul. Sesudah kita kenal ma'iyatullah, kita juga ma'iyatul ummah, ma'iyatul Rasul. Apa sih makna ma'iyatul Rasul? Bersama Rasul. Sekarang apa patut kita merasa minder dalam dakwah? Apa pantas kita merasakan tidak berdaya dalam dakwah padahal Rasul selalu bersama kita? Loh, bagaimana Rasul bersama kita? Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa Rasul di tengah kamu. Di tengah kamu ada Rasulullah. Saya nggak maksudkan sebagai orang marhaban-marhaban mengetikatkan bahwa Rasul datang nyawanya gentayangan di tengah kita. Maknanya apa Rasul di tengah kita? Dengan sahabat itu ada Rasul. Di tengah kita ada sunnah. Tapi juga, ya, setiap kita baca Quran, bukankah sebelum kita baca Quran telah dibaca oleh bapak ibu kita? Sebelum bapak ibu kita baca, dibaca oleh ustadz kita, kakek kita, nenek kita, syekh ke belakang. Sampai ulama, sampai imam, sampai tabi'in, sampai sahabat, sampai Rasulullah. Maka walaupun ribuan tahun terpisah kita, setiap kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bibir kita, lidah kita, seperti bibir Rasulullah dari Rasulullah. Getaran suara kita persis suara Rasulullah. Apa pantas orang yang getaran mulutnya, getaran suaranya, membunyikan suara yang sama, hadis yang sama, ayat yang sama dengan Rasulullah. Yang dengan itu Rasulullah bersama dia. Apa pantas kadar seperti itu menodai dirinya? Apa pantas kadar di situ merasa takut dan terasing? Apa pantas kadar itu tidak percaya bahwa dakwah itu akan menang? Tidak. Rasul bersama dia walaupun terpisah jarak jauh. Jaraknya sangat jauh. Ahli hadis itu ahli Nabi. Kalau mereka tidak bersahabat dengan Nabi di waktu hidupnya, nafas-nafas Nabi setiap waktu mereka dapatkan. Setiap mereka baca hadis, ya kan bunyinya dari mulut kita. Padahal bunyinya itu Rasul juga begitu. Innamal a'malu binniyat. Ya, kalau kita bilang innamal a'malu binniyat, apa mulut Rasul nggak bunyi sama dengan mulut kita? Barangkali innamal a'malu binniyat bunyinya dari tangan, gitu. Ya tidak kan? Cuma ma'iyah dengan Rasul. Sudahlah, kalau sudah begitu nggak pantas kadar itu rasa minder, takut, ragu. Bismillah, ala barakatillah, berjalan. Ini ma'iyatul haq wa alal haq. Rasa kesadaran bersama kebenaran dan ya para pembela kebenaran, ahlul haq. Kemudian yang terakhir,
Izalatul mubti'at fi intisarid dakwah. Menghilangkan penghambat-penghambat kemenangan dakwah. Jadi ada upaya kita melenyapkan dalam diri kita, pribadi dan kolektif. Kita harus hilangkan segala mubti'at, pelambat-pelambat, faktor-faktor yang melambatkan intisari dakwah, kemenangan dakwah. Semua penunda, ya, menghilangkan, melenyapkan semua penunda kemenangan dakwah. Apa sih yang menunda kemenangan dakwah? Nah, di sini ada 3 aspek. Pertama, aspek maknawi, moral, aspek kejiwaan, aspek mental dan moral, mentalitas. Yang kedua, fikrian, aspek pemikiran. Yang ketiga, aspek amalian, aspek operasional. Di 3 aspek ini ada faktor-faktor yang menghambat kemenangan dakwah. Yang maknawian diantaranya dha'fus silah billah, penghambat, penunda kemenangan dakwah itu, dakwah jadi terhambat terus menangnya lantaran lemah dalam berhubungan kepada Allah. Dha'fus silah billah. Jangan sampai kita membenarkan orang yang anti berpartai. Itu gara-gara partai orang sudah nggak maksurat lagi tuh. Orang nggak berdoa lagi, nggak tilawah lagi. Padahal yang nggak tilawah siapa? Mungkin dia sendiri kali. Kita buktikan bahwa pandangan itu salah. Sampai terbukti memang bahwa kerjaan kita ini memang sudah menghilangkan bermacam aspek ibadah. Kedua, qilatul ikhlas. Kurang ikhlas dalam beramal. Ciri kurang ikhlas bagaimana? Kalau dipuji rajin, kalau nggak dipuji, nah, nggak rajin. Ciri lain apa? Kalau ada insentif datang, kalau enggak, enggak. Nah, insya Allah enggak ada yang begitu. Kalau dicela, marah. Padahal kritik itu menyuburkan. Ya, kritik itu menyuburkan amal kita sebagaimana daun kering menyuburkan tanah di bawahnya. Rawasibul jahiliyah, sisa-sisa karat jahiliyah. Karat jahiliyah ini kan ada. Kalau kita tunda-tunda pembersihan diri kita, lama-lama karat itu membawa kita ke masa jahiliyah lagi. Nggak akan menang kita. Keempat, dha'fu ruhit tahaddiyat. Lemah semangat kompetitif. Lemah semangat menentang bahaya yang tadi dibahas. Kelima, al-jaza' wa qillatus sabar. Gelisah dan kurang sabar. Gampang resah, gampang putus asa. Ya. Yang fikrian, lambat dalam mengantisipasi masalah. Ya, al-bud'u fi tahdil mawaqif. Lambat dalam menentukan sikap. Ya, ketinggalan terus gitu. Lambat menentukan sikap. Kalau begini harus bagaimana? Kalau Afghanistan dibom bagaimana? Nantilah tunggu-tunggu 3 bulan baru demo. Nah, itu namanya al-bud'u, lambat. Mengapa lambat? Kadang-kadang lambat disebabkan karena kurang informasi. Yang kedua, lambat kadang-kadang merasa dia sendiri udah tahu. Lalu orang lain dianggap sudah tahu, padahal belum. Dia lambat mengantisipasi masalah. Yang berikutnya juga al-aqliyatus silbiyah. Cara berpikir yang negatif. Logika negatif itu apa sih? Ya, logika negatif pertama logika jamidah, cara berpikir jumud. Dulunya begitu ya udah, dulunya udah aja dulu. Tidak mau inovasi dalam berpikir. Kemudian al-qauliyah. Ya. Tandanya kita nggak jumud ya, nasyid kita di Indonesia kan sebagian. Itu nggak jamidah gitu. Logikanya inovasi. Karena masyarakat kita suka yang dia mengerti. Ada logika qauliyah. Dia kira telah menyelesaikan masalah, padahal masalah diselesaikan hanya dengan ngomong. Dakwah ada yang ngomongan masalah, ada yang memecahkan masalah. Hendaklah kita berdakwah itu menjadi problem solver, pemecah masalah. Kerja kita problem solving. Tapi sebagian orang asyik dengan ngomongin masalah. Jadi problem solver dia, speaker. Membicarakan masalah. Banyak dai-dai yang disebut dai, bagi dia itu tablik saja. Yang begini ngomongin masalah. Kalau maksiat dia enak dia. Ada judi, nah judi ini, judi, ada pelacuran dia. Begitu judi hapus, pelacuran hapus, bingung. Apalagi yang saya omongin. Nah, ini namanya ciri orang yang tukang berbicara. Tapi kita tidak mecahkan masalah. Kalau kita hanya bicarakan masalah, memang sekarang zaman begini, orang pada tidak mau mengerti. Materialistis hidup mereka. Tablik dari jauh orang ditembak ke sana. Orang itu tidak dengar omongan kita, tidak ada yang berubah.
Kalau pecahkan masalah, kita datang, kita dialog. Kalau kita cuma problem speaker, lama-lama kita menjadi problem maker. Bikin masalah aja kerja kita. Kalau sudah problem maker, akhirnya kita menjadi problem trader. Suka pedagang masalah. Gitu. Sekarang banyak orang dagang masalah kan? Krisis ekonomi, ya beternak ayam, pakannya mahal, kena geledek samper. Dagang lele, apa, ternak ikan juga gampang samper. Sekarang ada pengusaha, namanya pengusaha peternak demonstran. Demonstran itu. Dia tahu peraturannya. Kalau 50 kurang 1 tidak pakai izin dan pemberitahuan polisi. Nah, dia piara itu ada kos-kosan untuk para demonstran. Bentar-bentar dagang itu buruh-buruh. Kamu gaji berapa UMR? Wah, kurang itu. Terus gimana Pak? Ya, berjuang dong. Gimana Pak? Saya bantu. Wah, perusahaan besar itu di demo. Gitu. Ya, minta kenaikan gaji 20%. Wah, tinggi amat. Bangkrut pabrik itu. Akhirnya 20% turun, naik 5% saja. 5%. Tapi keluarnya 10%. Dia ambil 5%, buruh 5%. Dapat, daripada 20%, pabrik itu keluar 10%, dia dapat 5%. Berapa miliar dia dapat itu. Bertenak. Pulang ke buruh, brengsek dasar pabrik jahat. Tuntutan 20% sudah rendah, masih juga dikasih kurang. Ya gimana Pak, nggak berhasil. Saya habis-habisan mau berantem di sana. Mau tinju-tinjuan di sana itu. Dasar mereka ini. Ya tapi ya kalau nggak dapat sama sekali juga nggak baik juga ya. Ya lumayan 5%, besok demo lagi. Begitulah pedagang-pedagang. Kemudian ahlam, logika mimpi. Mimpi, kan ada mimpi. Pokoknya kalau ini pakai khilafah beres semua. Siapa itu? Khilafah, pokoknya khilafah penyelesaiannya. Jalan ke khilafah bagaimana Bang? Pokoknya kalau ada khilafah, urusan luar negeri, urusan bank Islam, urusan ini beres. Utang luar negeri beres. Nggak kayak sekarang itu, nggak ada khilafah. Kalau ada khilafah beres. Iya, ajarkan kita bagaimana nggak khilafah. Pokoknya tegakkan khalifah, beres semua. Kan gitu omongan dari awal sampai akhir kan begitu khilafah. Itu namanya aqliyatul ahlam, mimpi doang gitu. Tapi jangan dikatain, biar orang bergerak, silakan. Ke tempat at-taswif, logika taswif, saufa. Nanti kalau ini begini pokoknya. Nanti kalau lau pintu setan terbuka. Itu pemikiran yang seperti itu yang melambatkan kemenangan. Kemudian ada murabtil madhi bil hadir wal mustaqbal. Tidak mengikat masa lalu, masa hari ini dan esok. Banyak program itu nggak nyambung. Hari ini bikin program tidak dievaluasi, yang kemarin selesai belum. Selesai hasilnya seperti apa? Kaget bikin program baru, belum selesai ganti program. Tidak ada sangkut pautnya program. Biaya keluar banyak, buah tidak jelas. Laporan 100% berjalan. Berjalan 100%. Jalannya kayak apa? Terseok atau lari? Tidak jelas. Ini salah satu. Kemudian al-iqtirar bi akhta'il akharin, asyik terpesona melihat kesalahan-kesalahan orang lain dalam berdakwah. Kita nasihati orang tidak, membimbing mereka supaya betul dalam dakwah tidak. Ketawa, dasar kasihan orang nggak tahu manhaj ya. Tuh, makanya tuh lihat tuh, nggak tahu kaderisasi dia, nggak tahu manhaj, nggak kenal tarbiyah. Tuh lihat aja demo aja cuma berapa gelintir. Tawain saja orang. Ini membuat kita kalah terus. Kenapa? Sebab mereka itu juga akan menjadi kantong pelawan-pelawan kita. Dibantu tidak, cuma dicemooh. Padahal kita harus menyantuni, membawa. Kemudian al-khalat bainal asasiyat wal idhafiyat. Rancu dalam menentukan primer, sekunder. Tidak tahu jelas aulawiyat yang mana. Ada sweeping, ikut sweeping. Ada yang gini, ikut segala macam. Akhirnya program intinya nggak jelas. Kita harus punya program yang jelas. Ya, apakah demo itu program? Oh, demo itu dari awal juga satu hal cadangan namanya itu. Dalam program model demo itu, ini program jelas. Enggak ada tanggal ini. Yang jelas itu tanggal sekian, bulan sekian, ini daurah ini. Bulan ini, tanggal ini bazar. Tanggal ini demo, nggak ada itu. Kenapa? Momentumnya itu yang kapan muncul dia siap. Nah, itu ada. Nah, jadi agendanya agenda yang senantiasa bisa menyelip di kapan waktu. Nah, jadi bukan berarti kita tidak punya program dengan itu. Itu kita tidak memikirkan
nanam bunga di jalan, ada di jalan kita petik gitu istilah. Yang kita tanam itu padinya, apanya, segala macam. Amalian secara operasional kita banyak berbuat sesuatu, tapi hati-hati terhadap kelambatan dan penundaan. Kemenangan itu tertunda. Secara operasional, qillatul indibat, kurang disiplin. Kurang disiplin bikin kita berantakan. 2, doktu intajil akfa, do'fu, lemah dalam menghasilkan orang-orang yang profesional. Ya kalau dulu orang serabutan. Di mana saja awal membuat sesuatu serabutan. Membangun republik ini serabutan. Ya. Ingat waktu awal orang bikin tentara apa? Gimana pangkat? Ya udah pakai aja. Maunya apa? Oh saya mayor, pasang mayor. Ya lama-lama jadi jenderal juga itu. Pasang. Betul itu republik. Bedanya UGM dengan UI itu Stovia Belanda yang bikin, UGM itu Republik yang bikin. Yang kuliah itu dari yang nggak sekolah sampai yang SMU sampai putus sekolah SMP, kuliah perjuangan. Jadi UGM Gajah Mada sekarang. Kita jangan melihat perfect yang jadi saja. Bagaimana proses awal. Tetapi kalau sudah jalan lama harus ada perhatian. Intajil akfa. Orang-orang yang kafaahnya cukup, skillnya bagus. Dulu kuliah apa adanya. Mau angus diproteksi. Nah sekarang sudah apa? Udah S2, S1 misalnya. Kalau gerilya dulu kan enggak, gerilya saja. Su'u tauzib wa tauzi. Ya, salah dalam hal job deskripsi. Lemah dalam job deskripsi dan penyebaran tugas. Ini bisa menunda kemenangan. Ada mutansikil baromi tidak sinkron antar program. Ya, ini jalan nggak jelas apa maunya. Kader ini akhirnya menjadi muatan apa? Masukkan barang, ini oncom, tahu, jambu, jeruk, tomat, jadikan satu digiling. Jus apa ini? Jus jadi-jadian itu. Jadi tansik baramid. Kemudian ada mutakmi kita takhassus, tidak ada pendalaman spesialisasi. Kalau akfa tadi orang-orang yang mumpuni, pakar. Jadi kalau kader sudah 3 tahun, 4 tahun ini dia harus mempunyai track record yang memungkinkan dia duduk dalam posisi tertentu. Nah dalam soal takhassusat, spesialisasi makin diperdalam. Sebab perjuangan di masa depan adalah perjuangan antar spesialisasi. Mendalam. Karena jumlah SDM makin banyak, persaingan makin ketat, yang laku itu yang mendalam ilmunya. Di kota macam Jakarta, hari-hari ini sudah mulai dokter umum nggak laku. Dokter umum pindah aja ke daerah. Kenapa? Orang begitu lintasan pernah sakit, langsungnya spesialis ini. Kenapa? Karena memang sudah cukup SDM. Nah demikian lintasan kita. Qulu qouli hadza wa Assalamualaikum. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala abdika rasulika nabiyil ummi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana. Waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana. Wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ansur ibadakal mazlumin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin bi Afghanistan wa Palestin wa Kashmir wa Shishan wa Ambon wa Poso wa Aceh wa fi kulli buqatin min ardika fiha nafsun mu'minah tunajika wa tabtahilu ilaika wa tarfa' aydiyahum ilaika ya rabbal alamin wa tu'li kalimataka wa tujahid fi sabilika. Allahumma anzilis sakinata alaina wa alaihim. Allahumma anzilis sakinata alaina wa alaihim. Allahumma aktubis salamata ala ahyina wa ahyaihim wa aktubis syahadah ala mautana wa mautahum. Allahumma ashdud wat'ataka ala sahyuniyil makirin. Allahumma ashdud wat'ataka ala al-amrikin al-khainin alladhina adhallu ibadak wa ahanu dinak wa qattalu awliya'ak wa la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah. Allahumma zalzil aqdamahum. Allahumma farriq jam'ahum. Allahumma aqilla adadahum wa fulla haddahum wa awsilil adhab al-alima ilayhim wa mazzaqhum kulla mumazzaqin mazzaqta bihi a'da'ak intisaran li awliya'ik ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa ya mujibal muqtarin.
اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على عبدك رسولك النبي الأمي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.